Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Di saat Martin Paes jadi bintang untuk timnas, Emil Audero masih sibuk bersaing dengan kepertua di Kongo FC. Itulah perbandingan nasib antara dua kiper keturunan Indonesia, Paes dan Emil. Emil Audero dahulu sangat diharapkan untuk jadi kiper timnas, namun ayahnya yang orang Indonesia dulu menolak keras anaknya untuk dinaturalisasi. Akhirnya tak lama Indonesia berhasil dapatkan kiper keturunan Grade A lainnya, yaitu Martin Paes. Paes sekali diajak langsung mau. Alhasil pas debut kemarin pun dirinya begitu dielulukan. Menurut Sebenarnya Emil Audero itu bagus sekali. Cuma keluarganya atau bapaknya itu tidak mau kalau dia dinaturalisasi, biar dia tetap menjadi warga Italia gitu. Tapi ya sekarang kita lihat ya justru dia tidak dipakai juga, iya kan. Nah justru Martin Paes ketika ditawari untuk menjadi kiper Indonesia, mau menjadi orang Indonesia, dia mau. Nah langsung dikasih tuh sama Martin Paes, langsung jadi kiper utama kan. Iya kan, itu baru bagus. Jangan seperti Emil Audero. Kita baca komen dulu. Kalau kata gue mah nggak usah Paes aja, udah bagus Emil Audero apa. Menurut saya Emil Audero juga bagus, tapi lebih bagus Paes lah. Emil tunggu Italia U40. Iya, dia tunggu pensiun itu. Selamat pagi bangsa juara. Selepas 11 tahun menanti, Malaysia Selamat pagi bangsa juara. Iya. Lanjut bang. Akhirnya menjadi juara Pesta Bola Merdeka sekali lagi. Jom aku review game final malam tadi. Sebelum tu yang minat konten-konten bola sepak, korang tekan dulu butang follow. First kali saya nak berikan tepukan, pujian kepada skuad Harimau Malaya yang ini. Sebab bukan setakat kita menang, tapi kita menang dengan bergaya. Bagi saya Malaysia lebih menguasai perlawanan, lagi banyak pegang possession, lagi banyak create chances, cuma kita agak kurang clinical depan gol. Kalau nak compare dengan game lawan Filipina hari tu, saya rasa Malaysia bermain dengan lebih baik. Cuma agak sayang Lubenan dapat kad merah, sebab bagi saya itu mengubah headline lah. Akan adalah orang-orang yang tak tengok game yang akan cakap, lawan 10 orang bolehlah menang. Padahal bagi saya sebelum lawan 10 orang tu lebih baik daripada sewaktu lawan 10 orang tu. Bila dah tinggal 10 orang ni, tak tahulah Malaysia ni lebih serabut, dah banyak long ball, main pun bertahan saja. Mungkin sebab ialah nak mempertahankan satu gol tu kan. Tapi bagi saya kalau tak ada kad merah tu pun tak apa. Even kad merah tu pun ialah memanglah ref tak tiup whistle, tapi nampak macam lack of sportsmanship lah daripada Hakia Rashid. Player-player yang saya harus lebihkan pujian, Shihan Azmi, Dion Cools, Syamil Kuti, Endrick, Noah Lenz, Safawi Rashid, Ivan Morales, Arif Aiman of course. Hakia Rashid tak. Hakia, I'm sorry to, bagi saya not very good enough lah malam tadi. Yelah, dah lah Hakia tu miss depan gol 2 kali. Lepas tu dia ni macam trying too much lah. Tapi sebelumnya kita ucapkan selamat dulu buat Malaysia yang berhasil memenangkan Piala Bola Sepak Merdeka mereka. Jadi dia berhasil mengalahkan Libanon ya 1-0 dan dia menjadi juara Piala Merdeka. Nah di sini ada yang menarik teman-teman. Kenapa saya mau bahas ini? Ini kenapa saya tampilkan ada menarik? Karena wasitnya itu orang Indonesia itu, wasit Liga 1 itu yang sudah berlisensi FIFA itu yang pimpin Malaysia lawan Libanon tadi malam itu teman-teman. Jadi ini seru ini. Ya jadi selamat sekali lagi untuk Malaysia berhasil mengalahkan Libanon dengan skor 1-0 dan akhirnya dapat piala juga, dapat piala di tahun 2024. Semoga kedepannya Malaysia lebih baik supaya Indonesia punya kompetitor yang ya samalah di Asia Tenggara ini. Tebak skor timnas 1-0 lah ya sama Australia besok ini. Berat Australia itu walaupun lagi buruk-buruknya ya kata pengamat itu. Tapi memang rekornya agak buruk kita. Tapi saya yakin akan menang dengan skor 1-0. Rekor tetaplah rekor, sejarah tetap sejarah, tetapi besok di lapangan lah yang membuktikan bahwa Indonesia bisa mengalahkan Australia. Semoga bisa. Pasti bisa. Kapasitasnya dianggap minim, negatif, tidak maksimal, kemudian di PHK.
Apa tanggung jawab atasan? Karena ternyata sekjen aman, deputi sekjen aman. Ya kalau saya Budi sih paham lah sepak terjang sepak bolanya karena kita lama di sepak bola gitu loh. Pertanyaannya, kalau mereka masih belum tersentuh lewat proses asesmen dan PHK massal ini, apa triknya Erick Thohir dalam mengelola PSSI ini? Bukan trik sebetulnya. Kalau saya lihat sih memang selama 1,5 tahun ini sekjen ya rada dibatasi lah, walaupun offsetnya ada tuh Bud. Waktu ngomong soal Martin Paes agak offset tuh kelihatan ya, agak sebel kayaknya ya ketua umum ya. Ketua umum kelihatan meresponnya agak ini. Ya menurut saya itu offside lah sekjen. Nah ini bagus ini kalau Bung Towel dukung Erick Thohir untuk memberantas para atasan yang kemarin nih 43 orang dipecat. Saya pikir ini bagus sekali ini. Jangan menurut Bapak bagus juga. Jangan hanya pecat ya burung-burung kecil atau tikus-tikus kecil saja yang diusut begitu, yang diusir, yang dibakar lumbungnya. Tetapi kita juga harus bisa mendukung Erick Thohir untuk membakar lumbung tikus-tikus yang lebih besar, supaya nanti kelihatan apakah ada satu organisasi tersendiri dalam PSSI yang membuat PSSI tidak maju atau seperti apa. Jadi sebenarnya kita harus dukung Pak Erick Thohir. Betul yang Towel bilang ini. Apa langkah Pak Erick Thohir untuk memberantas ini? Jangan hanya yang kecil-kecil saja yang diberantas, tetapi lihatlah coba untuk melihat yang lebih besar gitu. Bagus ini. Saya setuju nih. Kita paham. Nah, makanya triknya kira-kira apa, Bu? Jadi bukan trik sebetulnya, tapi ini informasi orang dalam. Jadi setelah kemarin ramai pemberitaan tentang PHK, info orang dalam. Setelah ramai isu tentang PHK, ya, Ketua Umum akan bertemu dengan pegawai PSSI yang tersisa. Bukan yang di PHK ya, yang tersisa. Mengumpulkan ya untuk ngasih tahu lah proses asesmen, bla 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 segala macam. Termasuk akan ada skema baru di dalam organisasi. Ya seperti lo bilang tadi, ini kayaknya akan ada upaya untuk membatasi jabatan-jabatan tertentu di PSSI sehingga tidak bisa langsung ketua umum. Jadi akan ada istilahnya itu presidential office di PSSI. Jadi kalau di negara itu semacam KSP. Oh gitu. Ya, jadi sekjen ini nanti nggak akan bisa langsung ke ketua umum. Bagus. Jadi kalau misalkan bisa diusut, ada sistem yang lebih bagus lagi yang bisa membenahi PSSI ya, khususnya untuk timnas lah. Saya pikir ini bagus sekali nih. Malaysia menyombongkan diri gara-gara berhasil menggeser ranking FIFA Indonesia. Ya, minggu malam tanggal 8 September Malaysia berhasil menjadi juara Piala Merdeka setelah mengalahkan Libanon 1-0. Sehingga Malaysia berhasil naik ya dari 133 rank FIFA ke 131, menggeser timnas Indonesia ke rank 132. Nah, karena berhasil menggeser timnas Indonesia, pelatih Malaysia Pau Marty itu menyombongkan diri ya, menyebut bahwa pemain Malaysia berkualitas katanya. Bahkan gol Malaysia itu berasal dari lemparan ke dalam ala Pratama Arhan, yaitu lemparan gol jatuh dari langit jauh yang membuat klimits dan terjadilah gol Malaysia. Jadi menurut Malaysia, mereka punya pemain sekualitas Pratama Arhan yang mempunyai lemparan jauh. Nama pemain itu adalah Lavere Corbin Ong, bek kiri asal timnas Malaysia, klub Johor Darul Takzim. Ya, kalau kita lihat data sebenarnya Lavere Corbin Ong ini ya lebih senior daripada Pratama Arhan. Ya, sekarang betul. dia berumur 32 tahun. Dia memang sudah lama mempunyai teknik lemparan ke dalam jauh, tapi jarang digunakan. Nah, semenjak Pratama Arhan itu trending dengan lemparan ke dalamnya, Corbin Ong mulai menggunakan lagi kemampuan lemparan ke dalamnya. Dan dia memang punya lemparan yang sangat jauh. Dan ini adalah pemain senior Malaysia yang dibangga-banggakan pelatih. Oh, jadi rupanya Piala Merdeka ini siapapun yang menang di situ itu bisa naik peringkat FIFA-nya. Ini termasuk di dalam FIFA, kalender FIFA rupanya ini, teman-teman. Nah, bagus sih, bagus. Coba Indonesia ikut ini bagus sebenarnya, tapi sayangnya Indonesia lebih pilih ya cari piala yang lebih besar lah dari sekedar Piala Merdeka. Betul. Ini sudah betul Malaysia nih. Ya, semoga mereka bisa bersaing terus dengan Indonesia. Ini akan keren nanti Indonesia nih. Pau Marty, Malaysia boleh sombong hari ini, tapi kita berdoa supaya timnas Indonesia
bisa meraih poin dalam menghadapi Australia tanggal 10 besok. Kita dukung timnas Indonesia. Salam di mate. Kalau Indonesia bisa kasih kalah Australia, kita akan naik peringkat lagi. Jadi ini kejar-kejaran peringkat antara Indonesia dan Malaysia. Ini bagus, ini keren ini. Semalam kita mendapat kejutan daripada Sumpah ini benar-benar nggak bisa dimaafkan sih. Gimana SDM rendahnya sih. Sumpah gue emosi banget nonton video ini, sumpah. Gimana dia dengan terang-terangannya, dengan demi mencari followers, demi biar banyak ditonton orang, dia rela merekam latihan pemain timnas dan tanpa izin gitu. Udah jelas-jelas itu. Australia aja sampai di sini, sampai ditendain hitam itu biar kita nggak bisa ngelihat, dan kita sendiri malah ngerekam nunjukin ke, astaga, otak lo di mana gitu, demi apa, demi follower, demi apa sih? Sumpah lah, gue nggak ngerti kalau otak-otak SDM kayak gini. Dengan tenangnya dia meng-live-kan semua orang ngelihat itu kan. Aduh, sumpah lo demi follow, emosi. Sampai tidak bisa ngomong dia. Hampa dah tengok tak perlawanan antara Arab Saudi dan Indonesia hari itu? Ni, mesti hampa terkejut ya dengan keputusan perlawanan tu kan. Jadi saya nak minta pada hampa semua untuk turun ke stadium pada hari Ahad untuk menonton perlawanan akhir Pesta Bola Merdeka antara Malaysia dan Lubnan. Saya memang nak pergi, tapi disebabkan saya ada di Pulau Pinang dan perlu uruskan penduduk-penduduk di Parlimen Bukit Menggera, jadi tak dapat nak pergi. Apa-apa pun, sekali lagi saya nak seru kepada hampa semua yang tinggal berdekatan dan berkemampuan untuk turun beramai-ramai ke stadium dan juga bagi sorakan yang gila-gila. Padahal itu stadionnya kosong banyak gitu. Waktu Malaysia kemarin lawan Lebanon itu menang Malaysia sih 1-0. Cuma itu supporternya sedikit sekali, itu banyak yang kosong gitu. Itu begitu besar stadionnya itu, tapi ya menontonnya yang kita tahu sendiri lah. Andai kata itu Indonesia, saya pikir itu wah gila, Indonesia pasti ya, fanatismenya luar biasa tuh supporter Indonesia. Timnas menang 5-0 versus Australia. Mimpi jangan terlalu tinggi, nanti stroke loh. Salam Pancasila. Banyak yang bertanya kepada saya tentang jalannya pertandingan dan hasil pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Australia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2024. Ya, gini aja ya, menurut saya pertandingan akan dimenangkan oleh Timnas Indonesia. Tumben bilang Indonesia menang nih. 5-0. Ya, ini penjelasan saya. Yang pertama, pertandingan dimainkan di kandang Indonesia, Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya. Yang kedua, karena Indonesia telah berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1. Nggak main-main tuh. Ya, kalau menahan imbang 0-0 artinya bertahan total, kan gitu ya. Ya, nah, faktor yang ketiga adalah kita dengar dulu dia bilang apa. Baru saja dikalahkan oleh Bahrain. Yang jelas ranking FIFA-nya juga setara dengan Indonesia, kalah 1-0. Ya. Berikutnya adalah striker Australia kena kartu merah. Itu striker bagus tuh ya, pemain Portsmouth, kayaknya di Liga Inggris itu. Ya. Nah, adapun Bahrain menang melawan Australia itu karena own goal alias gol bunuh diri dari back pemain Australia. Gitu ya. Jadi menghadapi Bahrain aja Australia grogi. Ya, apalagi menghadapi Timnas Indonesia yang luar biasa. Ya. Nah, kemudian mungkin sudah sehat sih Bapak, makanya dukung Timnas Indonesia. Ranking FIFA, ya, Timnas Indonesia saat ini naik menjadi peringkat 133. Sementara Australia turun peringkatnya dari
24 turun ke 25 akibat dari Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia turun karena kalah dari Bahrain. Sementara kemarin yang kita tahan imbang itu adalah Arab Saudi dengan peringkat 56. Ya. Perhatikan analisa saya. Kemudian secara statistik. Ya, statistik itu rekor pertemuan ya. Timnas Indonesia melawan Australia ini sudah 19 kali bertanding. Ya. Indonesia menang 1 kali. Seri 3 kali dan kalah 15 kali. Ya, kebetulan kemenangan Indonesia itu terjadi pada situasi yang sama saat ini, yaitu babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia tahun 1981. Ya, sekarang 2024. Ya. Nah, pada pertemuan terakhir Indonesia melawan Australia ini memang baru saja terjadi. Kita dengar sampai habis ya teman-teman, baru kita komentari sebentar. Iya. Artinya untuk pertemuan kali ini itu baru kemarin ya sempat bertemu, yaitu pada babak 16 besar Piala Asia 2024. Ya, jadi waktu itu di babak penyisihan, babak 16 besar atau babak knockout yang kalah pulang. Ya, itu Indonesia ketemu Australia. Ya. Nah, skornya Indonesia kalah 0-4 melawan Australia itu tahun kemarin. Tahun ini 2024. Ya, pertandingan kemarin pada babak 16 besar Piala Asia. Ya. Realistis kan analisa saya? Rekor pertemuan Indonesia menang 1 kali, seri 3 kali, kalah 15 kali. Terakhir 2024 Indonesia kalah 0-4 pada babak 16 besar Piala Asia melawan Australia. Ya, maka skor sekarang saya perkirakan adalah 5-0 untuk Indonesia. Ya, untuk timnas Indonesia. Biar kalian seneng ya. Berarti itu analisanya bukan berdasarkan yang memang analisa sepak bola, tapi itu sebenarnya untuk kasih senang orang yang menonton, bukan memang karena Indonesia main bagus, Australia lagi buruk-buruknya, formasi apa yang dipakai, skema permainan seperti apa, bukan seperti itu yang dia bahas rupanya. Tapi dia mau supaya netizen itu senang begitu dengar dia ngomong bahwa Indonesia menang 5-0. Karena sebelum-sebelumnya waktu lawan Arab Saudi pun dia bilang Indonesia akan kalah 4-0, tapi ya Indonesia berhasil tahan imbang Arab Saudi. Nah, sekarang dia rupanya ingin menyenangkan netizen atau penontonnya dia saja sih sebenarnya, bukan berdasarkan analisa yang terlalu mendalam. Nanti kita lihat bersama hasilnya sebentar lagi main ya. Oke. Ya, agak realistis kalau Indonesia bisa menahan imbang atau menang 1-0. Karena kalau kita lihat pun pemain-pemain Australia ini bagus-bagus ya. Banyak mereka yang bermain di Eropa, bahkan ada yang bermain di Bayern Munchen kalau tidak salah teman-teman. Tapi kita juga jangan pesimis. Kita punya pemain-pemain yang rata-rata semuanya itu bermain di Eropa gitu. Ada yang bermain di Serie A Italia, Liga 2-nya Liga Inggris, Liga Belgia, Liga Belanda, ya kan. Jadi menurut saya tidak terlalu berbahaya lah si Australia untuk kali ini, karena kita juga mulai dari belakang khususnya kiper sampai ke depan itu kita sekarang ya solid begitu. Apalagi di belakang ada J.Itzes yang kemarin sukses sekali membawa Indonesia, memimpin Indonesia di pertandingan lawan Arab Saudi. Jadi saya pikir lini belakang kita solid, kiper solid, tengah solid. Cuma kekurangannya kita sekarang itu ada di striker ya. Memang striker kita mengharapkan Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, kemudian ada Ragnar Oratmangun. Tetapi kita masih kurang teman-teman. Kalau hanya mengharapkan Ragnar, mengharapkan Struijk dan mengharapkan si Marcelino Ferdinand ya. Semoga kedepannya ada lagi striker baru yang datang seperti Oleh Romeni ya. Kita semua berharap Erick Thohir kasih kejutan untuk pecinta sepak bola. Oleh Romeni lah ya, setidaknya tambah 1 lagi supaya
kita bisa lihat lah Oli Romeni ya bisa jadi striker yang gacor karena dia bagus sekali. Oli Romeni, kapan sih kita punya striker gacor seperti Oli Romeni ini? Semoga dia cepat-cepat dapat tanda tangan Indonesia, dapat KTP Indonesia dia nih, semoga seperti itu. Jadi kunci suksesnya apa? Kunci sukses STY. Satu poin ini lebih kepada pilihan strategi bertahan. Strategi bertahan? Ya. Anda tidak melihat ada strategi lain, karena selalu itu yang lebih bilang kita pandai bertahan. Iya. Saya nggak akan pernah heran soal strategi, karena pasti akan seperti itu. Apalagi kalau lawan yang lebih levelnya dianggap lebih punya nama besar, reputasi. Makanya sebetulnya ini pertanyaan untuk dipikirkan, pertanyaan logika, pertanyaan sepak bola. Jadi kita butuh 9 pemain naturalisasi di starter untuk bisa mencuri 1 poin, untuk bisa menahan imbang dan main bertahan lawan Arab. Jadi artinya dengan 9 naturalisasi di starter pun kita mainnya itu bertahan dan hanya mencari hasil imbang. Hanya mendapatkan. Iya, dan memang mencarinya hasil imbang tujuannya. Kemudian mendapatkan. Karena kalau dari pola seperti itu kelihatannya memang target maksimal draw aja udah bagus gitu dan tercapai. Artinya realistis itu terjadi. Karena kan kita pahami STY pun dia realistis menghadapi sekelas Arab, nanti kemudian Australia, Jepang. Jadi nah itu dia teman-teman, hasil imbang pun lawan lawan Arab Saudi itu sudah sangat bagus sekali begitu. Oke, kita mungkin bertahan di babak kedua ya, karena itu kita digempur habis-habisan karena Arab Saudi ini mencari kemenangan, jadi dia harus gempur habis-habisan pertahanan Indonesia. Tapi kita jangan lupa juga kita Indonesia ini bagus di lini belakang. Ya tujuannya kita mungkin ya bisa menang 1-0 atau setidaknya seri. Tapi kita jangan lupa juga, kalau Australia lagi kalau Arab Saudi ini punya pemain-pemain yang bagus yang bermain di liga lokal. Memang mereka semua rata-rata pemain itu bermain di liga lokal, Liga Arab Saudi. Hanya 1 orang mereka punya pemain itu yang main di luar di Italia, di AS Roma. Itu pun 1 orang saja. Tapi ya belum masuk skuad juga sebenarnya. Tapi kalau kita lihat lagi liganya itu lebih bagus dari Liga Indonesia. Walaupun kita pakai 9 orang pemain naturalisasi, tapi jangan lupa mereka juga ini pemain bagus. Jadi kalau kita dapat hasil seri itu sudah luar biasa sekali. Itu sudah sesuatu sekali. Apalagi kalau kita sampai menang, wah gila itu, kita bisa pesta-pesta di sini. Jadi semoga Indonesia besok lawan Australia bisa mencuri 3 poin lagi. Karena kalau kita mencuri 3 poin ada 2 manfaat yang kita dapat di sini teman-teman. Yang pertama, di peringkat grup C itu kita bisa naik, kita bisa salib si Arab Saudi. Kemudian di peringkat FIFA pun kita bisa menyalip lagi Malaysia. Karena ini menarik teman-teman, karena kita saling kejar-kejaran antara Indonesia dan Malaysia di peringkat FIFA ini. Ya menarik sekali untuk sepak bola ASEAN sekarang, antara Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand. Semoga negara-negara yang lain ya menyusul lah, mengikuti 4 negara ini supaya sepak bola ASEAN itu tidak dianggap remeh lagi sama Asia Timur, ya Timur Tengah, mereka yang sepak bolanya justru lebih bagus dari kita. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.